100% horror. Wow. Nah, namanya adalah The Underworld. So we will join us to enter the underworld. Disco Podcast. Hai teman-teman Disco, jumpa lagi bersama saya Mamski Shirley Dan saya Papski Zen dalam acara Disco Podcast, diskusi secangkir kopi. Ayo Kak, diminum Kak. Oke. Nah teman-teman Disco, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Disco yang selalu setia menonton Disco Podcast. Dan yang baru datang, kita mau mengucapkan selamat datang. Kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang heboh, cantik, semo. Semo. Terus apa lagi ya? Juara pintar pastinya. Nah ini adalah, silakan kakaknya introducing untuk teman-teman Disco di rumah. Halo, saya Jennifer Jones. Saya dari Bali, Mama Bali, Papa Amerika, and lahir besar di Bali. Wow, pantesan mukanya Indoam. Indoam, apa Indonesia Indoam? Amerika. Indoam. Ya ampun. Harus Nah ini ya teman-teman Disco di rumah, Jennifer Jones ini adalah model yang sekarang merambah dari model ke dunia entertainment juga sih sebenarnya ya Papski. Dan beliau adalah marketing director dari salah satu klub ternama Volt nih ya. Nah buat teman Disco yang nggak tahu Volt itu di mana, silakan Jennifer untuk kasih tahu Volt itu di mana. Jadi Volt itu di Canggu, di Jalan Pantai Berawa. Kita is the only underground club in Bali, possibly Indonesia actually. The only one, 25 meters below the ground. Nah, teman-teman Disco, sekarang aku mau jelasin nih, jangan sampai kalian mikir dia sok-sokan bule ngomongnya kagak, karena memang dia Indo ya. Jadi ntar ada translate-nya kok dari Kak Jen. Iya, nggak apa-apa kan nih bahasa Indo dong. Nah, terus Kak, aku mau nanya nih. Sejak kapan kakak bergabung di atau berkecimpung di dunia entertainment yaitu di Volt itu? Di Volt-nya itu sudah sekitar 3 tahun, tapi kalau di entertain udah lama banget. Dari dulu aku itu opening timnya Mirror. Kalau yang pernah ke Mirror, back in the days, I think that was 2014. Udah lama banget sih. Nah sebelum kita nanya-nanya Kak Jen ya untuk mengenai Volt, apa itu Volt dan musik apa aja yang dimainkan dan opennya berapa kali seminggu, kita masuk dari pandemiknya dulu nih. Pandemiknya. This is a very difficult time for everybody, especially in the nightlife business ya. Nah, Volt ini sekarang kan mau bangkit lagi nih, ya kan? Dan kita tahu ya teman-teman Disco kalau Volt itu happening banget 2 tahun yang lalu ya. Dan aku juga pernah berkunjung ke sana. Nah, gimana nih? How did you guys handle the pandemic? The thing is like kalau sama Volt itu kan memang kita we're so soulful gitu loh. And kita tuh utamakan selalu community. Jadi ketika pandemik sebenarnya kita tidak terlalu susah karena memang dari awal base-nya kita tuh bukan commercial. That's why we're underground. We're always with the community. Jadi ketika semua tempat itu bingung dan lain-lain tidak ada turis, kita masih punya karena kita masih ada komunitas yang selalu ke kita begitu. Jadi yes, of course it's hard. Of course it's not easy for anyone, not even especially untuk saya kan karena nightlife itu kan bisnisnya tuh ya kita nggak bisa bohong, yang paling di crash lah sama pandemik ini karena memang konsepnya kita kan party berame-rame begitu kan. Jadi it's pasti susah banget. Cuma we got through it karena orang-orang yang selalu support, komunitas yang selalu support kita, yang selalu happy and always positive thinking, always thinking outside the box. Kalau aku bilang sih bukan think outside the box lagi, outside the container jangan sekarang lebih gede lagi kan gitu, lebih besar. Jadi betul. Itu dia Kak Jen, aku penasaran nih, tapi intinya kan dari pihak The Volt atau Kak Jen juga pasti memikirkan lebih ke save-nya ya. Tahu sendiri sekarang lagi pandemi. Nah, makanya mungkin teman-teman di rumah atau teman-teman Disco ingin tahu nih apakah betul-betul memang dijalanin tentang prokesnya dan segala sesuatu, karena biar bagaimana kan entar jadinya dibilang lagi kok masih party di saat pandemi yang kayak gimana, padahal mereka kan harus tahu nih Kak Jen nih, ayo coba ceritain. Don't worry aja, kalau kita tuh pasti selalu
ngikutin. The basic itu pasti cuci tangan, masker dan lain itu udah pasti. Tapi kita juga sekarang akan ke arah di mana harus punya vaksin, harus sudah ada proof that you don't have the virus to enter the venue. Jadi semua yang masuk ke venue itu sudah pasti aman gitu loh. Jadi kita filter kita filter orang, kita filter dan kita juga selalu ada cleaning of the place gitu. Kita nggak ngasal juga pakai, we always sanitize the building, dan kita juga selalu make sure our employees itu sehat. Jadi kalau udah mulai sakit ya nggak boleh masuk gitu. Kesehatannya. Betul. Nah ini kan kajian penontonnya teman-teman Disco Podcast di rumah, ini kan dari Sabang sampai Merauke ini. Malahan sampai ke luar negeri kan. Jangan salah. Mereka tuh kan mungkin buat sebagian teman-teman Disco di rumah yang nggak tahu Volt itu apa sih, konsep musiknya itu seperti apa sih, dan apa aja nih yang disuguhkan Volt buat mereka bisa berkunjung ke Bali dan datang ke Volt. Betul. Jadi Volt itu kita buka dari hari Rabu, Kamis kita tutup, Jumat, Sabtu, Minggu kita buka. Jadi kita buka 4 hari seminggu. Hari paling ramenya otomatis pasti weekend, Friday, Saturday. The music yang kita suguhkan itu, because Volt itu the number one focus itu music. Like I said earlier, we are very soulful. Jadi musiknya kita tuh bener-bener not niche, tapi really quality music. So when we play hip hop music, we play quality hip hop. We don't mix hip hop with EDM. Gitu lah. If we play EDM, then we don't play EDM. But if we play EDM, we play only EDM gitu. Jadi kalau di Volt kita ada hip hop, kita ada house music, kita ada techno, sama juga sebentar lagi kita mau launching reggaeton Mombatonai. Gitu. Nah kalau dari tema-temanya tersendiri yang dibilang sama Kak Jen, karena komunitas juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Disco nih, kalau sekiranya kalian adalah komunitas hip hop, nah kalian bisa datang di hari-hari tertentu yang disuguhkan sama Volt ya. Atau misalkan reggaeton atau EDM. Nah jadi kalian bisa tahu nih schedule-schedulenya biar nggak salah alamat. Biar nggak salah alamat, iya betul. Kalau kalian bener pecinta EDM tiba-tiba datang di malam hip hop ya kan pusing. Bingung. Biar itu ya kan. Bingung. Nah, ini dari podcast kesehatan ya. Itu Kak di Volt itu harus datang ke sana under age atau dari umur 17 sampai umur berapa, dan juga harus menggunakan guest list atau reservasi sebelumnya gimana? Default itu kita harus 21 plus. Jadi kalau misalnya Mbak Masnya itu 20 tahun, besok baru 21 ya mohon maaf nggak bisa. Nggak bisa. Tunggu habis ulang tahun. Tunggu habis ulang tahun. Kalau mau ulang tahunnya ya default ya bisa. Kan pas jam 12 udah 21 tuh. Itu masih kita kasih. Kalau untuk reservation itu tables, karena tables kita tuh selalu sold out cepet banget di hari Sabtu sama Jumat. Karena limited seat ya, limited people juga ya. Iya, jadi lebih baik kita saranin sih untuk reservation. Tapi kalau untuk datang aja, standing nggak di table itu bisa langsung walk-in. Nah, kalau untuk walk-innya itu ada cover charge atau berapa harganya gitu Kak? Ada dong. Ada. Jadi kalau untuk male-nya itu 150.000 termasuk satu minum, and ladies is always free. Jadi buat teman-teman disco ya, kalau memang tampilan kalian kayak perempuan, Momski, you not say like that because I'm a man. You know lah. Come on, Kak Jen. You're giving me free later. No, you are free of course. It's for all the ladies, if you know what I mean. You know, it's for all the ladies. Nah, ini ada. Biasanya kan di klub itu familiar dengan ladies night ya. Betul. Nah, ladies night-nya di Volt apakah every night atau ada malam-malam tertentu yang just ladies gitu nih? Ladies night kita agak eksplisit, boleh dibahas nggak nih? Boleh banget. Oke. Biar mereka tahu kan. Ini juga agak viral sih sebenarnya di Jakarta lately. We have an event, we call it Honeys. That's our BDSM inspired. Oh wow. It's very explicit. Tapi of course kita ada, it's Indonesia. This is not Berlin. This is not Berlin, but itu selalu satu kali sebulan di Saturday. Itu pecah sih. Rame banget. Bisa dibayangkan, we can imagine about that. Itu teman disco di rumah yang kebetulan kalian adalah lebah. Jadi kalau kalian mau mendapat Hani ada di Volt. Benar. Jadi kalian langsung aja kepoin Instagramnya. Di mana kepoin Instagramnya? Vault.bali. Bali. Nah, buat teman-teman disco di rumah yang kebetulan kalian adalah lebah,
pantengin aja Instagramnya Bold untuk cari tahu acara-acara Hani itu apa aja. Itu rame banget sampai orang-orang itu sampai mau reservasi, mau bela-belain ke Bali buat datang ke Hani. Itu gila sih. Very crazy. It's very crazy that event. Demand-nya tinggi banget karena memang it's very interesting. It's different. It's different. That's you why know? they all choose you when you're coming on there and looking because you're different. It's different. That's And why. I think that's what makes Vault very special. Kita tuh selalu utamain themed event. So yes, other clubs always thinking about international DJ, international DJ. Kita tuh lebih ke Tematik euphoria, you know, the Euphoria. ambience and the thematic gitu kalau di Vault. Oh, very interesting ya teman-teman disco. Aku tuh terakhir ke Bold sebelum pandemik sih, itu di acaranya Yak ya. Itu Yak, memang Yak bagus banget dan bener deh teman-teman disco. Walaupun di underground kalian tuh nggak terasa sesak. Biasanya kalau misalkan tempat yang di underground itu udah AC-nya panas dan pengap dan itu pada malam itu sebenarnya sih rame banget. Dan aku nggak ngerasa pengap akan asap rokok atau segala pun dan servisnya juga bagus dan mereka fast respon. Thank you. Fast respon dan banyak banget promosinya, servisnya juga banget memuaskan. Nah itu menurut experience-nya aku ya Papski. Nah aku juga Momski, tadinya ada salah satu kawan aku yang mungkin dia adalah salah satu dari ambience dari mall itu sendiri dan dia ada voucher untuk free entrance. But because you know, I'm already live about the night. You don't go out the anymore. nightlife, so that's why now I'm thinking after I'm already meeting you and you explain about all. So maybe we go next Yes, week. we have to because it's Halloween. That's Ngomongin why. next week dan Halloween nih, Yeah. teman-teman disco, seperti di tempat-tempat lainnya mereka pasti membuat acara yang spektakuler ya pasti. Nah untuk di Bold sendiri ada acara Ada apa nih yang khusus mungkin kah? ya mungkin Jennifer bisa info ke teman-teman disco di rumah, temanya apa, harga tiketnya berapa dan konsepnya tuh seperti apa. Startnya jam berapa biar mereka lebih where tahu ya this prepare concept coming semuanya ya from, Kak ya. Jadi kalau di Vault begini, kita sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang itu ada kayak trend where Halloween tuh udah nggak zaman lagi serem-serem, gitu kan? Sekarang udah zamannya balik lagi ke serem, gitu loh. So, people wants to go out on Halloween and really feel creeped out. Jadi konsep kita nih 100% horror. Wow. Nah, namanya adalah The Underworld. So we will join us to enter the underworld. And you know about the underworld, that's the movie and that's Ada juga. That's why and that's a very scary because all the zombies. Betul. That's why. Betul, tapi the type of underworld that we want to bring is our version of underworld. Jadi kayak kita bener-bener mau customer yang datang ke foto ngerasa kayak mereka ke benar-benar ke alam. Kayak istana, You know, like different dimension, atau ke rumah hantu, Ke rumah hantu. bener-bener ya. Jadi mereka dibawa ke feel-nya underground yang bener-bener ngerasain wow, ini serem banget gitu ya. Terus tiketnya gimana itu cara bookingnya? Kita ada, jadi it's gonna be a 3 nights party. Di hari Jumatnya itu kita ada Disowner Takeover. Itu di 150.000 termasuk 1 minum. Di hari Sabtu sama Minggunya itu 200.000 termasuk 1 minum. Tapi kalau misalnya teman-teman disco beli bajunya, kostumnya itu di General Store Canggu bisa masuk gratis untuk 3 hari. Nanti ada Instagramnya General Disco Store ada juga. Nah ini buat teman-teman disco yang kebingungan pengen pakai baju apa biar masuk ke dalam tematiknya acara di Fall, teman-teman disco bisa membeli baju itu dan kalian mendapat free entrance. And cash prize. Jadi ada dress contest ya. Ada dong. Ini seru Ada banget. dong. Boleh di-spill nggak nih ke teman-teman disco Jadi podcast? totalnya adalah 21 juta cash prize. Wow. Tapi kayaknya Tante Kun menang. Tanya siapa Tante Kun kajian? Aku Dia bisa loh jadi pemenang. Jadi Iya dong. untuk dikategorizing the scariest outfit itu apa kategorinya? Ya aku nggak bisa nge-spill Ya, juga benar, ya. nge-spill ya. Nggak bisa, jadi hebohin aja. Kreativitas aja. Just be very creative, very extra, very scary, and scary if you want to be scary, sexy juga bisa. And the cash prize itu tiap malamnya 7 juta satu pemenang. And then
must be very natural, correct? Because they all Yes. looking you with you using that you wearing the same like the real one, what you looking, and that's your inspiration. Betul, just Like be as that. creative, be as scary as possible. Sekarang udah zamannya horror lagi ya, bukan zamannya Entertainment yang disuguhkan nih, apakah Ya. ada sexy dancer atau Ada go-go boy kah, go-go dancer kah, dancer ladies kah, kan semua atau ada DJ kayak line up-nya siapa nih Kak? Jadi untuk DJ line up-nya dulu di hari Jumat itu di Sonar itu ada 6 DJ dari kolektif house di Sonar. wow. Untuk yang hari Sabtunya itu adalah our infamous resident hip hop DJs. Okay. And yang hari Jumat itu kita ada Apsara. Wow. Iya, jadi kita betul kita mostly go local for this and we're gonna go crazy in the production. In the production we have a lot of dancers, still walkers, and then karena entrance-nya vault itu kan 25 meter ke bawah. Ya kan jadi kan tuh panjang banget entrance stairs-nya. Itu jadi kayak bakal masuk ghost house. Oh my god. So you will have that euphoria of So you going can enter. imagine that, you can feel, you can look all and Betul. oh my god. Nah ini buat teman-teman disco di rumah, untuk harga tiket 150.000 dan kalian mendapatkan berbagai macam experience yang kalian gak pernah dapetin di tempat lain. Ini Itu worth it banget. banget. Dan Bos. bagaimana untuk yang grup? Ya, Untuk grup Nih, pasti kan membutuhkan table ya. Itu ada minimum spendnya atau gimana? minimum spendnya kita kalau untuk table VIP itu di harga 7 juta untuk Halloween. Di dance floor table-nya 6 juta and the cheapest table is standing table at 4 million rupiah karena Halloween. Iya. It's very special. It's on demand. Sekarang aja reservasinya udah banyak banget. and Jadi what the include with the price there? jadi itu minimum spending. So whatever is in the menu you can order as long as you reach the minimum spending. Oh. And after gitu. you reach the minimum spend is also can also. Yeah, right? you As can long go you not further below. below. the minimum spend. Betul. Wah, interesting banget ya Pak. Nah, aku pikir itu mah worth it banget dengan harga segitu kita udah yang berapa orang dan yang kayak gimana sharing kan udah yang kayak gimana ya Kak ya kalau emang mau pergi yang kayak gimana apalagi happy. Iya, betul. Nah sekarang aku akan menarik Kak Jen nih dari Bold ya Oke. untuk pengalaman Kak Jen sendiri. Biasanya kalau perempuan kerja di nightlife ya kan itu banyak banget challenging yang dihadapinya. For example, public judgment. Ya kan, public judgment and then also a threat for yourself. Karena kayak aku tahu di New York kita bilang beach door. Door beach. Yeah. Beach. Nah, door beach itu banyak banget musuhnya karena kita yang menentukan siapa dan siapanya yang tidak bisa masuk ke dalam. Itu karena kita tahu konsepnya klub itu seperti apa. Jadi value people yang mau masuk ke situ sesuai dengan konsep dan target market dari klub itu tersendiri kan. Iya. Nah Kak, untuk ngadepin orang yang seperti itu nih pasti kan ada nanti lihat tuh Pastilah. Jen ya di jalan atau gimana. How did you make yourself safe from that? Well, gimana ya cara jelasnya? For me, it's like you have to have a tough skin. Yeah. You know, but in the same time, you're in hospitality. Yeah. So you have to. The way I teach my employees is like, take Vault as if you were working in a 5-star resort. You have to have a high hospitality standard, And but flexibility, flexibility, and you have to also be strong. Yeah. You have to be strong. Jadi kalau misalnya ada yang, mohon maaf ya, touchy and things like that, it's normal. Yeah. This is the nightlife. People get drunk and everything. You just have to like, okay, whatever. Tetap harus baik, tetap harus selalu. Kalau udah kelewatan baru ada lah Kita ya tolaknya juga secara Penolakannya baik-baik. secara classy. Ya, halus. classy. Ya, Harus secara tetap karena in the end of the day this is hospitality industry and that's what matters for me, and that's why kalau default kita nggak bilang door bitch, we say door queens. Because involved, I want to make sure that everybody feels happy, they feel worthy, and when the employee feel worthy and happy, ngerjainnya juga tantangan-tantangan ini jauh lebih gampang gitu sih kalau default. Ini persaingan nightlife di Bali kan banyak banget ya tempat-tempat di Bali yang tidak menutup kemungkinan teman-teman disco di rumah juga pasti tahu kan ya ada apa aja di Bali. So how did you compete with your competitor? Gini sih sebenarnya the cute thing, the nice thing about Bali itu kita semua sebenarnya a huge family. Ya. Gitu lah. Jadi kayak Jen sendiri juga itu kayak really close to ownernya ini, to ownernya klub itu, to manajemen ini. Jadi sebenarnya kita saling support.
it gitu loh. We're healthy, very very healthy competition. Dan misalnya mereka buat ini, oke, gue buat ini. Mereka buat ini, gue buat yang lebih bagus lagi. So we're actually triggering each other to become more better. Just making we do it the good one. Betul. Iya, jadi di Bali tuh bagusnya nggak ada yang namanya competition yang cutthroats. Like in the States they say cutthroats. Di sini tuh bener-bener, okay, I'm gonna make it better, and then so that I can trigger you to make better, which you would trigger me to make even more better. So itu sih kalau di Bali. Nah, teman-teman Disko, lebih singkatnya dari perkataan Jen tadi itu, kita bersaing dengan sehat. Iya. Ya, bersaing dengan sehat dan saling support. Karena di Bali banyak banget komunitas dan juga orang-orang dari latar belakang yang berbeda ya, dan juga mindset yang berbeda. Balik ke social judgment nih, gitu kan. Apa sih Kak Jen banyak dari pihak keluarga ya kan tahu kalau Kak Jen tinggal kerja di nightlife, terus dari teman-teman sekolah dulu juga ya kan tahu kalau teman-teman gaul mah ya biasa lah ya. Itu nanggepinnya gimana? Ada nggak sih pertanyaan aneh dari mereka? Oh iya, udah pasti banget sih, kayak aduh kamu ngapain sih kerja di nightlife gitu. Ini dulu sih, kalau sekarang I think I have proved my point, so now they're like okay, I'm so proud of you. But when I just started, when I was just like a GRO, masih baru-baru tuh kayak persepsinya memang kamu PR ya di klub, kamu PR ya. But what they don't understand, I have vision. I love events gitu lah. Itu main fokus aku kan memang kuliah aku juga hospitality management minor in events gitu. Memang aku tuh pingin untuk mengangkat memang it's my passion. So when I started, people kayak teman-teman aku itu semua mama-mamanya udah nggak usah temenan sama Jennifer soalnya dia kerja di nightclub gitu-gitu. But nowadays I work so hard, I have passion, and now I'm marketing director, which now they see like gitu loh. She's independent. I can buy my own things. I can be where I am today, which I'm very thankful. You know, I work hard, and then now udah enak sih. Gitu. Jadi key pointnya is like don't even listen, nggak usah ditanggepin apa kata orang. Kita selalu mulai dari nol. But if you work hard, you're gonna get to the top, and all of this yada will be fine in the end. Because when you always just hear people is talking like this, like that, like what, like but nggak akan never berkembang. going, bro. Exactly, you're not gonna, because you're gonna push yourself on going backwards instead of going forward. The point is just trust yourself. What you do, the good one, you had the good one, just like that. Ini kan seperti yang dibilang sama Kak Jen tadi ya, Papski, dia memulai karirnya dari GRO. Dari GRO. Sekarang sudah jadi marketing director. Nah, pastinya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga tanggung jawab, gitu kan. Dan juga ada target, ya kan Kak. Nah, ini kan Kakak pasti ada under people-nya nih ya, yang dulu juga aku pernah di posisi GRO nih, gitu. So kan you work with a lot of people, different karakter, different drama, gitu. How did you handle Kak ini? Especially nih ya teman-teman Disko ya, aku experience sendiri sih. Kerja sama cowok tuh lebih gampang daripada kerja sama cewek. Betul. Jealousy lebih besar. Betul. Bukan hanya itu, juga moodnya mereka kan. So how did you handle that? How many stuff that you have right now? It's a lot. It's a lot of stuff. Tapi kalau default itu jujur kalau default itu kita nggak pernah bilang your employees, your family. Jadi kalau masuk vault itu udah masuk vault keluarga. Nah itulah yang kita jadiin base, yang ngebuat vault itu benar-benar solid, strong banget. Jadi banget di brandingnya sense of ownership. Sense of ownership. So you should to taking care each other, not just one like what and you just betul. Jadi kalau default itu memang benar-benar udah ya ampun. It's beautiful. It's almost no drama at all because of that, because of how everybody feel proud and happy of each other and the brand itself. Jadi enak sih pokoknya kalau dari awal udah mindsetnya kayak gitu, everything itu jadi lebih gampang di nightlife gitu sih. So I don't have much. Tapi kan masalah di keluarga pun juga ada nih Kak ya. So how did you handle kalau misalkan kayak gini aja deh, di keluarga kita sendiri nggak semua adik-adik atau kakak-kakak kita baik-baik gitu. Ya kan. Pasti ada yang bandel, ada yang drama queen gitu kan. How did you communicate with your staff if they are in trouble or creating the trouble? So one thing that I always do with my staff is I always have a one-on-one every month.
gitu loh. Jadi biarpun nggak ada masalah, ada session di mana come talk to me, tell me what I can improve for you, because it matters as much as the customer matters, the employees matters too, to me equally gitu loh. Jadi tiap bulannya aku selalu ngobrol bareng untuk menghindari problem-problem yang akan jadi besar gitu loh. Jadi kalau masih kecil diminimalis aja ya, at least semua apapun yang kita kerjakan pasti ada problem, tapi kalau kita memang bicarakan secara baik-baik ya mungkin semua pasti ada jalan. Dan sebelum masalah besar juga sudah kita bahas, biar misalnya kajian ini ada gini, sebelum itu nantinya jadi kayak udah gede, udah kita ngobrol dulu, because every month we have a one-on-one. Nah makanya ini teman-teman Disko, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman Disko di rumah yang pengen tahu kok kenapa sih tim Volt itu solid banget, kalau dilihat dari social media party after party, kemana-mana rame-rame, kemana bareng-bareng. Nah sekarang teman-teman Disko udah dapat jawabannya dari Kak Jenny. Nah apabila suatu saat nih open for recruitment untuk di Volt ya, kategorize tertentu apa nih yang bisa nge-blending untuk jadi bagian keluarga di Volt? Mungkin teman-teman Disko di rumah nih yang punya kesempatan untuk bisa meng-apply atau bisa menjadi bagian dari keluarga Volt, kriterianya seperti apa nih? Tergantung positionnya juga yang kita buka apa, tapi the baseline is you have to be outgoing, you have to be fun, you have to have PR skills, but one thing about Volt is we never discriminate anything. So if you are in any colors, any shapes, if you are whatever, if you are male, female, non-binary, whatever it is, we never discriminate. Jadi yang satu hal aja, yang penting you're outgoing, you're smart, not hard worker ya, smart worker. Smart kerja cerdas ya. Sekarang tuh memang lebih penting kerja cerdas. Mungkin dulu kalau kerja keras udah hilang ya pemikirannya, tapi kalau kita kerja cerdas kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk untuk tidak masuk dalam suatu konflik. Kalaupun kita mau masuk dalam suatu konflik, tidak berlama-lama di dalam konflik itu. Tertarik banget ya Papski ya. Balik lagi nih ke Volt nih kan. Jadi aku lebih tertarik ke Volt nih. Kenapa sih pilih Volt? Ya kan banyak tuh di Bali, ya kan. Tawaran juga banyak sebenarnya kan. Aduh, tapi enggak. No, because again back to what I said earlier, I don't see a lot of club that has soul like Volt gitu loh. And sebenarnya aku sih marketing komersial ya bisa aja, but I want what's in my CV, what's in my experience is what I truly love and have passion for, and I have passion for music. And at Volt, music is number one, and that's why I choose Volt. Ya, jadi mungkin nggak cuman karena itu aja kali ya, yang seperti kita tahu yang di Volt itu semuanya juga pemain lama loh, Popski ya kan, kayak Ito Paul, terus tapi kan memang auranya di dalam itu memang benar-benar seperti Kak Jen tadi bilang bahwa they all as a family, not become to be work together, but as family. So what they all had on there, they all making finish that on that time. That's like that. Iya maksudnya aku dalam artian gini loh, di Volt itu semuanya kerja pakai hati. Iya betul. Gitu. Jadi kalau ada konflik apapun, ya mereka semua dirundingin satu sama lain. Betul gitu kan. banget. Nah, kenapa harus pilih Volt nih dibandingin klub lain waktu nanti Halloween? Because first, you already like I said earlier, the music is amazing, but this is a real horror. If you love horror, this is the place to go, because we'll make sure that you might not even want to enter because it's too scary. That's why. Atau lu masuk baru datang ke sini udah keluar lagi gitu. Mama mau di videoin aja nggak biasa bisa lihat gitu mungkin. No, I meant to say like it's super scary that you really might not want to enter. Aku lihat sih Pape advertisingnya itu it's really like kayak rumah hantu di film zaman dulu, betul, serem banget. Trailer gitu kan? Iya, kita buat trailer video itu memang abis-abisan. We want to make sure people understand. Okay, this is the concept. Yeah, it's really scary. Because all people too, when they all wanna going to some place, they all looking what the concept, what inside we can have, what we looking, what we feel. So that's why maybe that's correct if you do like that. Yeah. Really, karena it's Halloween. Let's go back to ground zero. What Halloween is about. And Halloween is always about horror. So let's do it for once.
once in a great while, let's just go back to ground zero. Sebelum bilang take a treat, udah kabur dulu. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Aku sih udah kebayang banget sih Babski, soalnya kan itu very thief kan, to go to the stair. underground itu kan. Terus kalau bisa dibayangin kita biasa main tangga, terus tiba-tiba ada sliding, terus ada yang nongol di kiri kanan. Nggak kebayang sih teman-teman disco. Nah ini Serem sih. one last questions nih ya. Actually not one last questions, there is a few other questions, but one of them is I want to congratulate nih. Jadi baru aja engage, maaf ya teman-teman disco, kalian gak punya kesempatan karena she's taken already. And you know what, Momski? ya. I looking so bigger on his head and finger. Can you show? I'm engaging. My Who's the God. luckiest guy? Can you explain on here? Yeah, my fiance is actually from New York. Wow. He's actually a very well established DJ. He's Wow. amazing, but he's super humble. my He's a judge and host of DMC Championship. Yeah. Also DJ from Hot 97. Yeah. Radio. Kemungkinan kayaknya cuman ini deh yang bisa ngambil dari Volt ya. Kalau dibawa ke New York bagaimana tuh? Ada plan ke sana sih. Oh my Ada plan. Udah mau memutuskan. Belum. Masih planning ini enaknya gimana ya Pak? Saya yang kesana duluan 2 tahun atau 3 tahun terus baru balik ke sini. Kita masih planning sih di situ. How did you feel being engaged? I love it. I'm happy. Somebody that loves me and wanna be with me for the rest of my life. It's beautiful. It's that's beautiful. so sweet. It's just such So a when huge is the dream. big day? Big day is not till 2025 because okay. again we're still recovering from this whole pandemic and he has a lot of family in New York, so we gotta figure out everybody because we have a lot of people that have to come. Ya, betul ya. You know, like he is him, and you know, of course, there's a lot of people that needs to come. It's about 150 to 200 people. Because of that, we cannot do it now. Just waiting. I think that's later on, so it's a lot more easier too for everything. Wow. Last and for all, Jennifer, mungkin nih ya bisa berbagi ilmu untuk teman-teman disco di rumah yang sekarang bertitle GRO dan pengen punya cita-cita kayak Kak Jen nih, kapan bisa jadi marketing director. It's not very easy and it's also not so tough if you learning by doing kan. Nah ini mungkin ada pesan-pesan teman-teman disco di luar dan juga tips-tips buat teman-teman disco yang kerja di nightlife yang kebetulan kena social judgment atau juga kena bad experience gitu. How did you get up from that and how you snap? Honestly, never stop striving. Don't listen to whatever anybody say. Pokoknya intinya tuh, as long as you do your job, you will get there. And I promise you that. Like a lot of times ketika aku mikir kayak, nyampe nggak ya ke goal aku nih? Nyampe nggak ya? Nyampe aja. And I keep on reminding myself, Jen, look it to the past. Every time you just follow the rules, you follow what you have to get done, you will get there no matter what you will. Pasti, udah pasti. And then jangan dengerin apa yang kata orang itu, because like when people judge you, it's up to you whether you're gonna let them judge you or not. So it's not in their hands, it's actually in your hand. Itu ketika orang ngomong misalnya, lo jelek, tapi lo nggak ngerasa lo jelek, it's not gonna affect you. That's on your decision. It's your decision. So when people make you feel inferior, it's your decision whether you're gonna accept that or not. Jadi ketika orang ngomong apa-apa nggak usah didengerin, jangan ngambil itu, jangan di approve gitu. Ketika di approve you become that, because what's in your mind is what you're gonna become, right? Apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi ya. Jennifer, thank you so much for Panjang your banget time. loh waktunya, sebenarnya masih pingin panjang Pengen banget. ya nanti nih. Nah kita ada merchandise oleh-oleh buat kamu nih as your engagement present ya, Babski. Ini dari Go Give Bali. Oke. Nah ini adalah bingkisan dari Go Give Bali for couple gitu. Thank you. Ini kita this dari is so batik cute. ya. Yes, I love batik. No, I really do. One thing that I like about Jeng is she's never forget where she come from. That's true. NKRI harga mati itu. Betul, pasti. NKRI harga mati ya. Udah Oke. pasti. Thank you so much ya Jen. Nah you. kita juga mau terima kasih dengan teman-teman disco nih dan khususnya untuk para sponsor kita. Ya, sekarang kita ada di Gracie Kelly buat teman-teman yang mau kesini. Ada promo ya Papski. Iya, Itu tiap hari Kamis. free flow tiap hari Kamis. Dan Gracie Kelly adalah salah satu bagian dari
Bali Dynasty Resort yang lokasinya di Jalan Kartika Plaza, Kuta Selatan ya Papski ya. Iya. Dan kita juga ada sponsor dari Kopi Pora, yaitu tempatnya tongkrongan anak muda yang tidak bikin kantong kosong atau bolong. Ikuti di Instagram @kopipora. Nah ini buat teman-teman Disco juga, merchandise yang kita kasih ke Jen adalah salah satu dari sponsor kita, yakni GoGive Bali. GoGive Bali adalah one stop shop online service yang teman-teman bisa dapetin untuk kado dan juga merchandise yang lainnya Papski. Nah satu hal lagi nih buat teman-teman Disco, kalian kalau suka cemilan sehat, kita ada Gigit Snack ya, di situ vegan banget, no sugar at all ya. Oke. Nah Papski, thank you so much. Regards to Paul. Thank you for your engagement too. The Halloween is being success for you. Amen. Mungkin nanti kita kesana ya Papski. Nanti kita kabarin, kita tele-tele ya. Nah jadi buat teman-teman Disco, untuk mau tahu lagi lebih lanjut, nanti kita taruh di line descriptions kita dan juga akan kita tag dari Bolt ya. Kalian buat tanya-tanya di sana untuk reservasi atau pembelian tiket ya. Nah untuk teman-teman Disco, thank you so much for watching, and jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat, kalian bisa share dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye. Bye.